Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta like, komen, dan share. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, PAS atau UAS, muatan IPS tema 2 kelas 4 SD semester 1 kurikulum 2013. Jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu. Dan jangan lupa pula selalu berkata tolong, terima kasih, permisi, dan mohon maaf. Langsung saja adik-adik kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai adalah A. Bercocok tanam, B. Berdagang, C. Nelayan, D. Di bidang jasa. Jawaban yang benar adalah C. Nelayan. Soal yang kedua, segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut A. Sumber daya manusia, B. Sumber penghasilan, C. Sumber daya alam, D. Sumber energi. Jawaban yang benar adalah C. Sumber daya alam. Soal yang ketiga, berikut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kecuali A. Emas, B. Besi, C. Batu bara, D. Hewan. Jawaban yang benar adalah D. Hewan, karena hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian soal yang keempat, sumber daya alam dapat diperbaharui, artinya A. Terus tersedia tetapi cepat habis, B. Terus tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak, C. Tidak bisa dikelola lagi, D. Sulit ditemukan untuk dikelola. Jawaban yang benar adalah B. Terus tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak. Soal yang kelima, berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Solar, B. Bensin, C. Minyak bumi, D. Minyak kelapa. Jawaban yang benar adalah D. Minyak kelapa, karena minyak kelapa masih bisa dikelola untuk diperbanyak. Kemudian soal yang keenam, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, artinya A. Selalu tersedia, B. Dapat dikelola dan diperbanyak, C. Jumlahnya sangat terbatas, D. Melimpah dan tidak bisa habis. Jawaban yang benar adalah C. Jumlahnya sangat terbatas. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini sumber daya alam yang berasal dari pertanian, kecuali A. Jagung, B. Pepaya, C. Padi, D. Ikan. Jawaban yang benar adalah D. Ikan. Soal yang kedelapan, penduduk yang tinggal di tepi pantai banyak yang bekerja sebagai A. Petani, B. Nelayan, C. Pedagang, D. Pengrajin. Jawaban yang benar adalah B. Nelayan. Jadi penduduk yang tinggal di tepi pantai banyak bekerja sebagai nelayan. Soal yang kesembilan, sumber daya alam seperti kunyit dapat dimanfaatkan sebagai A. Bumbu dapur, obat dan pewarna alami, B. Bumbu dapur dan mengusir setan, C. Pewarna buatan bumbu dapur,
D. Obat bahan kimia. Jawaban yang benar adalah A. Bumbu dapur, obat, dan pewarna alami. Soal yang ke-10, di bawah ini sumber daya alam yang banyak dijual di pasar yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesehatan, kecuali A. Temulawak dan kencur, B. Kunyit dan jahe, C. Cengkeh dan bawang putih, D. Pohon karet. Jawaban yang benar adalah D. Pohon karet. Soal yang ke-11, sumber daya alam yang digunakan sebagai pewarna untuk membuat nasi kuning adalah A. Jahe, B. Kencur, C. Kunyit, D. Tomat. Jawaban yang benar adalah C. Kunyit. Jadi kunyit adalah pewarna alami untuk makanan. Soal yang ke-12, batu bara merupakan sumber daya alam yang bermanfaat sebagai berikut, kecuali A. Bahan bakar kompor briket, B. Bahan bakar pembangkit listrik, C. Menghasilkan gas untuk industri pembangkit listrik tenaga gas, D. Bahan bangunan. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya D. Bahan bangunan. Kemudian soal yang ke-13, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari A. Sisa tumbuhan purba, B. Sisa tumpukan batu besar, C. Sisa makanan ternak, D. Sisa makanan manusia purba. Jawaban yang benar adalah A. Sisa tumbuhan purba. Soal yang ke-14, memilih berjalan kaki ketika berpergian dekat adalah contoh tindakan yang bisa menghemat energi. A. Minyak bumi, B. Air, C. Angin, D. Listrik. Jawaban yang benar adalah A. Minyak bumi. Soal ke-15, sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan adalah A. Rumput, B. Biji kopi, C. Singkong, D. Biji coklat. Jawaban yang benar adalah C. Singkong, karena singkong adalah salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat. Soal yang ke-16, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan A. Biogas, B. Biodiesel, C. Bioetanol, D. Aftur. Jawaban yang benar adalah C. Bioetanol. Soal yang ke-17, singkong dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pembuatan tepung tapioka, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat karena A. Mampu menyerap tenaga kerja, B. Menambah pengangguran, C. Menambah kerugian, D. Menambah beban pemerintah. Jawaban yang benar adalah A. Mampu menyerap tenaga kerja. Soal yang ke-18, bahan bakar alternatif yang dapat digunakan menggantikan bensin adalah A. Biodiesel, B. Bioetanol, C. Biogas, D. Solar. Jawaban yang benar adalah B. Bioetanol. Soal yang ke-19, bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan ternak dinamakan
A. Bioetanol, B. Biodiesel, C. Biogas, D. Biologi. Jawaban yang benar adalah C. Biogas. Kemudian soal yang ke-20, bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari A. Makhluk hidup, B. Makhluk laut, C. Hewan laut, D. Benda mati. Jawaban yang benar adalah A. Makhluk hidup. Jadi bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan dan juga hewan. Soal ke-21, minyak jarak dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Jenis A. Biodiesel, B. Geotermal, C. Biogas, D. Surya. Jawaban yang benar adalah A. Biodiesel. Soal yang ke-22, dengan menghemat kertas, maka kita ikut menghemat penggunaan A. Kayu, B. Daun, C. Air, D. Matahari. Jawaban yang benar adalah A. Kayu. Jadi dengan menghemat kertas kita bisa menghemat penggunaan kayu. Soal yang ke-23, barang tambang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kereta api adalah A. Batu marmer, B. Batu bara, C. Aftur, D. Minyak bumi. Jawaban yang benar adalah B. Batu bara. Soal yang ke-24, batu bara tergolong dalam batuan A. Sedimen, B. Apung, C. Beku, D. Metamorf. Jawaban yang benar adalah A. Sedimen. Kemudian soal yang ke-25, sumber daya alam berikut ini jumlahnya melimpah di Indonesia kecuali A. Temulawak, B. Kencur, C. Marmer, D. Kunyit. Jawaban yang benar adalah C. Marmer. Marmer merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga jumlahnya sangat terbatas. Soal yang ke-26, bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat dikelola menjadi bahan bakar alternatif, yaitu A. Biogas, B. Bioetanol, C. Biodiesel, D. Geotermal. Jawaban yang benar adalah C. Biodiesel. Soal yang ke-27, biodiesel dapat menggantikan bahan bakar A. Bensin, B. Solar, C. Pertamax, D. Aftur. Jawaban yang benar adalah B. Solar. Jadi bahan bakar alternatif biodiesel dapat menggantikan bahan bakar solar. Soal yang ke-28, selain dari pengganti bahan bakar, tanaman jarak dapat dimanfaatkan untuk A. Minyak rambut dan minyak pijat, B. Pembersih luka, C. Obat kecantikan,
D. Obat sakit kepala. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Soal yang ke-29, salah satu keunggulan tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif adalah A. Sulit diperoleh, B. Pengolahannya butuh biaya besar, C. Mudah dibudidayakan, D. Pertumbuhannya butuh waktu lama. Jawaban yang benar adalah C. Mudah dibudidayakan. Soal yang terakhir, soal yang ke-30, singkong adalah salah satu bahan makanan yang mengandung A. Karbohidrat, B. Vitamin, C. Mineral, D. Protein. Jawaban yang benar adalah A. Mengandung karbohidrat. Demikian latihan soal-soal latihan IPS kelas 4 SD tema 2 kurikulum 2013. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, tekan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.